Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Miss Geografi 2001. Di sini kita akan belajar mengenai matriks akurasi dalam machine learning yang akan saya jelaskan. Jadi apa sih matriks akurasi di dalam machine learning itu? Jadi kalau kita melihat dari sebuah algoritma atau sebuah rumus, itu nanti kita ingin mengetahui akurasi bagaimana sih si rumus itu, si algoritma itu bisa memprediksi suatu data dengan benar yang dibandingkan dari seluruh dataset. Jadi itulah yang dinamakan dengan akurasi. Jadi bagaimana kita bisa melihat data benar dari keseluruhan sampel atau dataset di dalam suatu machine learning, itulah yang dinamakan dengan akurasi. Nah, dengan menghitung dan melihat matriks dari akurasi, nanti kita bisa memahami bagaimana model tersebut itu bekerja dan bagaimana ketika si model dan juga si macam-macam akurasi tersebut itu ditetapkan pada suatu dataset. Dan dengan kata lain, matriks ini itu digunakan untuk melihat seberapa baik atau persentase dari suatu model untuk mengkelaskan atau mengklasifikasikan sebuah data ke dalam kategori benar ataupun salah. Dan dari sini umumnya untuk membandingkan antara data yang sudah ada atau data sebenarnya atau yang disebut sebagai actual value atau actual class, itu nanti akan dibandingkan dengan predicted class. Jadi di sini bakal ada atau bakal muncul yang namanya confusion matrix, yang mana matrix ini adalah bagaimana kita bisa menggambarkan, membandingkan posisi yang seharusnya apakah data ini masuk ke actual class ataupun masuk ke predicted class. Nah, itu fungsi dari confusion matrix. Dan di sini di confusion matrix itu ada 4 kategori. Di sini nanti ada true positif, terus ada true negatif, false positif, sama false negatif. Nah, jadi sebenarnya ketika kita melakukan analisis machine learning atau pemrograman apapun itulah, nanti bakal ada yang namanya hasil klasifikasi. Nah, bagaimana kita bisa memahami suatu model itu bekerja dengan baik kepada data yang sudah ada? Caranya adalah kita bisa melihat akurasi. Akurasi yaitu bagaimana kita bisa melihat seberapa besar presentasi data yang berhasil diklasifikasikan atau diregresikan, dimodelkan dengan benar berbanding dengan seluruh data. Itulah yang namanya akurasi. Kemudian sebelum kita melakukan akurasi, di sini pastinya dari hasil klasifikasi nanti akan ada probabilitas. Jadi nanti bakal ada yang namanya kemungkinan nilai probabilitas atau nilai kemungkinan antara 0 sampai 1. Kalau dia misalkan mendekati 0, berarti dia lebih dekat ke kelas yang salah. Kalau sebaliknya, kalau dia lebih dekat ke angka yang 1, berarti dia masuk ke kelas yang benar. Itulah yang disebut sebagai probabilitas atau kemungkinan. Nah, dari adanya probabilitas yang beraneka ragam itu mulai dari 0, 0,1, 0,2, 0,3 sampai 0,9 sampai 1, itu nanti pasti dibutuhkan sebuah pemisah yang pasti. Jadi kita harus menggambarkan sebuah pemisah data tersebut yang membuat data tersebut itu terbagi menjadi 2 kelas. Misalkan pemisahnya itu 0,5. Jadi kalau data di bawah 0,5 itu nanti misalnya akan masuk ke kelas negatif atau masuk ke kelas yang salah, dan kalau di atas 0,5 berarti data tersebut itu sudah masuk ke kategori kelas yang benar. Nah, itulah yang namanya threshold. Nah, setelah itu nanti bakal diklasifikasikan, terus habis itu barulah muncul yang namanya confusion matrix. Nah, confusion matrix itu adalah matriks yang berguna untuk membandingkan data aktual
data yang sebenarnya dengan data hasil prediksi, hasil variasi yang lebih dari satu kelas berbeda. Karena pasti prediksi itu akan memiliki kesalahan dari data sebenarnya berdasarkan algoritma yang digunakan. Nah, ini adalah confusion matrix yang sebenarnya itu seperti ini. Jadi confusion matrix itu adalah sebuah matriks yang digunakan untuk membandingkan antara kelas yang sebenarnya atau actual value dengan predicted value yang digunakan untuk membandingkan dua jenis data yang berbeda. Nah, pada klasifikasi data biner ini, si confusion matrix dia membagi data menjadi dua kategori, yaitu menjadi kategori positif dan negatif. Nah, itu adalah jenis kelas yang berbeda. Nah, ini misalkan ada positif dan negatif di actual value maupun positif dan negatif di predicted value. Jadi maksudnya apa sih? Jadi ini kan ada yang namanya dua jenis nilai. Ada nilai dari data yang sebenarnya, data yang kita ambil, kemudian nilai dari data yang sudah kita prediksi, yang sudah kita hitung, yang sudah kita estimasi dari model. Nah, kedua nilai ini kita gambarkan, kita bandingkan di dalam sebuah confusion matrix. Nah, nilai apa saja? Yaitu pertama ada nilai actual value. Jadi nilai actual value itu adalah nilai sebenarnya, nilai real dari data yang ada di lapangan berdasarkan hasil ground truth atau data hasil pengukuran secara langsung. Nah, itulah yang dinamakan dengan actual value. Nah, kalau predicted value itu adalah nilai ketika suatu nilai itu dihasilkan dari sebuah rumus ataupun sebuah model dan sekumpulan algoritma yang rumit dari sebuah model machine learning, itulah yang dinamakan dengan predicted value. Nah, antara actual value dan predicted value ini nanti dibandingkan. Fungsinya itu adalah mengkelaskan atau melihat bagaimana si model bisa melihat data benar dan data salah secara tepat. Nah, di sini ada dua kelas yang ada. Yang pertama itu ada kelas positif dan ada kelas negatif. Jadi kalau di kelas positif itu ada dua kategori. Pertama itu ada true positif, kemudian ada false positif. Kemudian kalau di kelas negatif itu ada juga yang namanya true negatif sama false negatif. Nah, true positif itu apa sih? Jadi true positif atau TP itu adalah ketika si model itu berhasil mengkelaskan atau mengkategorikan data benar secara benar. Jadi data tersebut itu awalnya itu adalah, kalau di actual value itu sebenarnya itu adalah kelasnya misalkan kelas 1. Nah, data awalnya itu adalah dia kelas 1. Kemudian dia ketika sudah diklasifikasikan lagi itu dia ternyata juga masih masuk ke kelas 1. Jadi itulah yang namanya true positif. Jadi dia benar-benar mengklasifikasikan suatu kelas dengan benar dari nilai positif kelas tersebut. Sebaliknya, kalau true negatif, jadi ini ada yang namanya true positif, terus ada true negatif. Jadi kelasnya itu kan misalkan ada dua, ada kelas biner, ada data biner yaitu data positif sama data negatif. Kalau yang di data negatif ini berarti suatu model itu berhasil memprediksi suatu data negatif atau suatu kelas negatif dengan benar. Jadi dia itu awalnya itu di kelas actual itu misalkan dia itu masuk ke kelas negatif atau masuk ke kelas 2. Nah, ketika sudah diprediksi dia juga kelasnya masih negatif. Berarti model tersebut itu berhasil mengklasifikasikan data tersebut dengan benar di kelas negatif. Nah, sebaliknya ini ada beberapa macam, dua macam misklasifikasi. Di sini adalah ketika kita seharusnya mengklasifikasikan
data negatif ke data positif. Nah, ketika kita mengklasifikasikan data negatif ke data positif, yang harusnya dia itu adalah data negatif, berarti itu masuknya ke false positif. Nah, di sini itu adalah ketika ada model yang secara salah atau incorrect, dia memprediksi positif class. Jadi dia itu harusnya si negatif class, tapi dia masuk ke positif class. Makanya dia masuknya ke false positif. Terus ada false negatif. Itu adalah ketika model itu gagal mengklasifikasikan atau mengidentifikasi kelas positif. Nah, harusnya itu awalnya dia itu masuknya ke kelas positif. Tetapi si model itu malah memasukkannya ke dalam kelas negatif. Itulah yang dinamakan dengan false negatif. Nah, lanjut lagi, ini adalah contoh confusion matrix. Tabel confusion matrix itu seperti apa? Jadi ini adalah contoh pertama. Ini ketika ada suatu kategori dari data email yang spam sama email yang not spam. Jadi ketika suatu model itu dia mengklasifikasikan data spam, data email spam yang aslinya yang aslinya di aktual positif atau di kelas aktual dia aslinya masuk ke data spam. Ternyata setelah diprediksi ternyata dia juga masih masuk ke kelas spam. Oleh karena itu ini disebut sebagai true positif. Nah, kalau false positif itu adalah data awalnya itu data aktualnya itu aslinya adalah data not spam. Jadi itu adalah data email not spam atau kelas lain atau kelas negatif. Tetapi setelah dilakukan klasifikasi machine learning itu masuknya ke data false positif atau kelas positif, tetapi dia yang salah masuknya ke situ. Kemudian ini ada juga true negatif. Nah, kalau true negatif itu adalah ketika suatu model itu berhasil mengklasifikasikan data salah ke dalam kelas negatif dengan benar. Jadi awalnya di actual value atau di data aktual, data asalnya, data mentahnya itu dia sudah masuk ke kategori not spam. Kemudian setelah dilakukan klasifikasi terus analisis machine learning dan berbagai analisis statistik, dia masuknya ke kelas negatif juga atau alias kelas not spam atau masuk ke kelas yang sama. Otomatis ini disebut sebagai true negatif. Nah, ini ada false negatif. Jadi false negatif itu adalah ketika suatu model itu salah mengklasifikasikan suatu kelas positif ke kelas negatif. Jadi seharusnya itu dia awalnya itu adalah kelas positif, yaitu kelas spam. Aslinya dia adalah kelas spam email, tetapi ketika sudah dilakukan analisis machine learning, dia masuknya ke kelas not spam. Nah, oleh karena itu, hal ini disebut sebagai false negatif. Nah, ini contoh lainnya dari pengaplikasian confusion matrix dari data migraine sama doesn't have migraine. Jadi di sini ada dua kelas. Pertama, kelas kelas dari orang yang positif sakit kepala sama orang yang tidak sakit kepala. Jadi awalnya ini ada actual value. Actual value-nya ini ada 100 true positif. Jadi awalnya itu ada 100 orang yang kena sakit kepala, dan setelah dilakukan analisis machine learning, setelah dilakukan prediksi, data hasil prediksi, ternyata dia juga masuk ke kelas yang sama. Otomatis ketika suatu data berhasil mengkategorikan suatu kelas dengan benar, suatu kelas benar ke dalam suatu kelas positif, maka dia disebut sebagai true positif atau TP.
yaitu ketika suatu model berhasil mengklasifikasikan data benar ke dalam kelas positif. Nah, sebaliknya, ketika ada suatu model ini ada yang namanya false positif, yaitu ketika harusnya si angka 20 ini harusnya dia masuknya ke kelas negatif. Awalnya dia itu masuknya ke kelas negatif, tetapi oleh model diklasifikasikan ke kelas positif. Jadi ini yang disebut sebagai false positif atau nilai positif tetapi yang tidak seharusnya berdasarkan hasil prediksi suatu model. Terus selanjutnya ini ada true negatif. Jadi true negatif itu adalah ketika suatu model berhasil mengklasifikasikan suatu data salah ke dalam kelas negatif dengan benar. Jadi ketika suatu data itu memang dia masuk ke kelas negatif, kemudian setelah diprediksi dia juga masih masuk ke kelas tersebut, berarti suatu model tersebut berhasil mengklasifikasikan suatu data dengan benar ke kelas negatif. Nah, inilah yang disebut sebagai true negatif. Terakhir ini ada false negatif. Jadi false negatif itu adalah ketika suatu model itu salah mengklasifikasikan dari yang awalnya adalah kelas positif kemudian dimasukkan ke kelas negatif. Maka dia masuk ke false negatif. Nah, inilah kesalahan dari klasifikasi. Yaitu ada false negatif, kemudian ada false positif. Nah, kemudian ini ada daftar pustakanya dan bisa kalian pelajari lebih lanjut mengenai literatur yang ada di Google dan beberapa website yang sudah ada untuk memperdalam pemahaman kalian mengenai akurasi. Nah, hal ini penting karena memang di dalam banyak sekali bidang ilmu pengetahuan, banyak sekali di dalam keperluan metode klasifikasi itu sering digunakan untuk melihat bagaimana keakuratan dari data aktual, data hasil observasi dengan model yang kita gunakan. Nah, karena hal ini sangat umum digunakan di dalam hampir semua jenis bidang ilmu, nah oleh karena itu saya membuat video ini dan semoga hasilnya bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.